Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan demi kenikmatan yang selalu kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah lain kecuali pujian dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan, kita basahi lisan, kemudian kita terapkan dalam segala tindak dan sikap kita ataupun perbuatan yang hanya semata-mata bentuk sebagai implementasi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, kita bersama Dr. Asy-Syaikh Dr. Syauqi Al-Attar. Nah, beliau adalah seorang utusan dari Al-Azhar Asy-Syarif untuk Indonesia. Dan insya Allah bersama beliau kita akan berusaha menikmati indahnya bersama di dalam taman surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun atau taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir sejenak, kemudian menikmatilah keadaannya. Nah, alhamdulillah bersama beliau Asy-Syaikh Syauqi Al-Attar, Dr. Syauqi Al-Attar, kita akan membahas sebuah permasalahan, sebuah tema yang sangat insyaallah renyah dan indah. Semua orang pasti menginginkannya. Sebuah tema yang diidamkan oleh setiap manusia, baik pria maupun wanita. Insyaallah tema kita pada kesempatan hari ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya terkait tentang pernikahan. Dan perlu kita ketahui, kebersamaan kita bersama beliau insyaallah akan dibagi menjadi 4 sesi. Nah, pada sesi ini tema yang akan dibawakan beliau adalah terkait al-khitbah atau melamar. Fal yatafaddal mashkura ya doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala az-zawaj min sunanil anbiya'i wal mursalin wa ja'alahu syi'aran lil muttaqin was salihin. Bihi yaj'alu al-ba'id qariban wal qarib nasib. حثنا وندبنا إليه الشارع الإسلامي بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عقد الزواج يعتبر من العقود المقدسة، وهو من أجل وأعظم العقود في الشريعة الإسلامية، وها هو العقد الوحيد الذي جعل الشارع الإسلامي له مقدمة، ألا وهي الخطبة. فالخطبة في شريعة الإسلام هي للتروي
وللتأني لكي يختار الزوج شريكة حياته وتختار الزوجة شريك حياتها. Alhamdulillah, setelah pujian dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah, Syekh menyampaikan bahwa pujian juga harus kita selalu basahi lisan kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala terkait Allah ciptakan, Allah adakan, Allah berikan kepada kita syariat zawaj, syariat pernikahan, yang dengan syariat ini dijadikan syiar dalam agama kita. Dan dengan pernikahan ini adalah sebuah kemuliaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dengan pernikahan mendekatkan yang jauh, menyatukan beberapa manusia, menyatukan hati manusia, kemudian menyatukan keluarga menjadi sebuah keluarga yang insya Allah jika itu dilakukan dan dijalankan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan darinya akan membentuk masyarakat bahkan negara yang hebat. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa pernikahan, akad pernikahan itu adalah akad yang sangat suci di dalam Islam. Syariat Islam benar-benar memberikan kemuliaan, memberikan nilai yang sangat sakral pada akad pernikahan. Ini bukan sebuah permainan. Nah, sebab apa? Dalam pernikahan itu sebuah ikatan yang sangat diagungkan, sangat mulia. Syariat Islam sengaja mengatakan dan memberikan isyarat seperti itu. Sebab apa? Supaya manusia tidak sembarang, tidak menyepelekan hal itu. Nah, untuk itu hal yang perlu kita ketahui dalam muqaddimah, dalam permulaan untuk menjalin atau membangun mahligai pernikahan, dimulai dengan yang namanya al-khitbah atau melamar. باعتبار أن عقد الزواج هو النواة الأولى في بناء المجتمع، إذا صلح المجتمع، وإذا فسد المجتمع. ولذلك جعل الشارع له الخطبة، فالخطبة هي طلب الرجل المرأة للزواج من نفسها بإذن وليها، أو طلب المرأة للزواج من وليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جابر بن عبد الله: إذا أراد أحدكم أن يخطب المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ولذلك لما خطب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امرأة، قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. Nah, sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa pernikahan, akad pernikahan merupakan awal dan asas dalam membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang islami. Nah, karenanya pernikahan sangat disakralkan, sangat diagungkan dan disucikan oleh syariat kita, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana, maka Allah menuntun kita dan mengajari kita serta memerintahkan kita bagaimana memulai sebuah pernikahan. Ya, ini dimulai dengan yang namanya khitbah. Khitbah atau sebuah kalimat yang kita kenal dengan meminang atau melamar. Nah, meminang atau khitbah adalah sebuah proses
di mana tidak boleh adanya ketergesa-gesaan. Namun khitbah harus dilakukan dengan proses dan benar-benar harus teliti. Khitbah adalah sebuah cara di mana seorang laki-laki meminta kepada wanita melalui walinya agar sang wanita mau menjadi pasangan hidupnya atau mau menjadi istrinya, atau bagaimana seorang wanita meminta atau mengatakan, menyampaikan kepada walinya, yakni orang tuanya, agar dia menikah dengan seorang laki-laki dan menjadikannya pasangan bagi lelaki tersebut. Nah, dalam khitbah, dalam melamar atau meminang, ada tuntunan yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda bahwa idza khataba ahadukumul mar'ah, jika seorang di antara kalian ingin menikahi, ingin meminang seorang wanita, in istata'a an yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha, maka hendaknya dia melihat, nazar, melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Jika ada hal atau sesuatu yang mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut dan dia harus melihatnya, maka sebaiknya dia lakukan. Sebab apa? Dengannya lah, dengan nazar kemudian khitbah, itu akan menyatukan antara dua orang, hati antara dua orang, pria dan wanita. Oleh karena itu, pernah suatu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah selesai dia mengkhitbah, melamar, meminang seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu sudah melihatnya enggak? Kamu sudah menazarnya enggak? Seperti itu pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian Mughirah menjawab, belum. Nah, kemudian Rasulullah berujar kepadanya, lihatlah, nazarlah kamu kepadanya, lihatlah dia. Kemudian fa innahu akhra an yu'dama bainakuma, karena ketika engkau nazar sebelum khitbah, itu lebih membuat hati kalian menyatu di antara keduanya. الدليل أيضا على الخطبة من كتاب الله عز وجل قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الشارع الإسلامي لم يترك شيئا من حياة الإنسان إلا ووضع له ضوابط وقيود ليخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور. ومن ضوابط اختيار الزوجة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن اختار المرأة لجمالها أذله الله عز وجل، ومن اختار المرأة لجمالها أفقره الله، ومن اختار المرأة لحسبها زاده الله دناءه، ومن اختارها لدينها زاده الله عزا وشرفا. Nah, kemudian dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bagaimana hendaknya kita meminang seorang wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa." Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Yang artinya tidak ada dosa bagimu, tidak mengapa bagimu
untuk meminang seorang wanita dengan sindiran. Maksudnya bahwasannya jika kita telah mengenal sang wanita, telah melakukan nazar, telah melakukan mengamati serta mencari tahu tentang sang wanita, begitu pula wanita telah mencari tahu tentang calonnya atau seorang pria yang akan mempersuntingnya, maka bolehlah kita mengkhidbahnya dengan sindiran. Nah, perlu diketahui bahwa dalam khidbah dan dalam proses untuk menuju pada pernikahan, untuk menuju pada akadnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan dhawabit, memberikan kita tuntunan, memberikan kita batasan-batasan, memberikan kita cara-cara yang elegan, yang baik menurut syariat Islamiyah. Di antaranya ketika kita hendak, seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dan dia hendak melamarnya, maka apa hal yang perlu atau kriteria apa yang perlu dia ambil, dia pasang untuk mendapatkan calon pujaan hatinya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in," bahwa seorang wanita dinikahi karena 4 hal: li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fazbar bidzatid din. Nah, yang pertama Rasulullah katakan wanita dinikahi yang pertama karena kecantikannya, kemudian yang kedua karena hartanya, kemudian yang ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Dan Rasulullah akhiri dengan sebuah kalimat, fazfar bidzatid din. Namun sungguh beruntunglah mereka yang menikahi wanita karena agamanya. Nah, ulama mengatakan bahwa orang yang atau seorang pemuda atau seorang laki-laki atau wanita pula, jika dia menikahi pasangannya sebab karena kecantikannya, keanggunannya, nah wanita karena ketampanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Begitu pula jika seorang wanita atau pria menikahi pasangannya karena hartanya, maka Allah akan membuatnya miskin. Dan begitu pula jika dia atau seorang laki dan perempuan menikahi pasangannya disebabkan atau dikarenakan keturunannya, maka Allah akan memberikan kehinaan padanya. Namun jika ia menikahi wanita atau pria menikahi pasangannya karena agamanya, maka Allah akan selalu melindunginya dan memberikan berkah kepada mereka di antara keduanya. لا مانع أن تكون المرأة ذات جمال أو على قدر من الجمال والمال، ولكن يجعل في الدرجة الأولى مع المال والجمال الدين أولا. أما ضوابط اختيار الزوج، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك جعل الشارع الإسلامي المخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب، فهي ما زالت أجنبية عنه، لا يجوز له الخلوة بها ولا التجول بها، والحديث معها يكون على قدر الحاجة، والنظر إليها على قدر الحاجة وقدر الضرورة، ويكون عند الخاطب قصد وعزم ونية على خطبة هذه المرأة. ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته، ينظر إليها كما قال أكثر العلماء والفقهاء إلى الوجه والكفين الذي يظهر منها أمام العامة وأمام محارمها، الوجه والكفين. قال الإمام أبو حنيفة: ينظر إلى الوجه والكفين
والقدمين وخص الوجه لأن محاسن الجمال كله في الوجه. Nah, kemudian Syekh mengatakan, apakah berdosa ketika kita menikahi wanita dan dia memiliki kecantikan, dia memiliki kekayaan, dan dari keturunan baik-baik, dari keturunan ningrat contohnya? Jawabnya tidaklah mengapa. Itu sebuah bonus, sebuah anugerah. Namun yang pertama dan yang utama adalah hendaknya menikahi wanita berdasarkan karena agamanya. Jika dia bersama agamanya, ketika dia menetapkan agamanya, kemudian dia pula mendapatkan kecantikan sang wanita, dia mendapatkan harta dan kekayaan dari wanita karena wanita yang akan dinikahi orang kaya, atau karena dia memiliki keturunan yang baik dari orang tuanya, maka tidaklah mengapa. Lantas buat wanita ketika datang kepadanya seorang laki-laki, begitu juga buat para wali wanita ketika datang seorang laki-laki ingin melamar putrinya, ingin melamar sang wanita, apakah kriteria yang harus dia pasang untuk menerima lamaran tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita cara, metode serta isyarat untuk itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu," yakni jika ada seorang yang datang kepadamu yang engkau lihat padanya, engkau ridha, engkau rela terhadap agamanya, engkau apresiasi baik terhadap agamanya, dan engkau lihat pula akhlaknya juga baik serta mulia, fazawwijuh, maka nikahkanlah putri kalian, atau menikahlah engkau wahai wanita kepada laki-laki tersebut. Fa illam taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Nah, jika engkau tidak melakukannya, wahai para wanita dan wahai engkau para wali, jika engkau tidak melakukannya, tidak menikahkan putri-putrimu dan engkau wanita tidak menikah dengan lelaki ini karena persoalan atau karena hal-hal dunia, maka hal ini akan mendatangkan fitnah, kehancuran di muka bumi yang Allah sangat murka kepadanya, bahkan dikatakan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Wa ma'adallah. Nah, kemudian di dalam tahapan khidbah, tahapan meminang, ada hal-hal, batasan-batasan yang harus kita pasang, kita harus taati, harus kita tahan diri kita. yakni tidak boleh dalam meminang atau melamar berkholwat kecuali ada orang ketiga. Dan jika harus mereka berkholwat, adanya orang ketiga, itu hanya pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Obrolan yang dilakukan tidaklah obrolan-obrolan yang menjurus kepada sesuatu hal-hal yang mungkar, namun obrolan yang sekedarnya saja, yang dari obrolan tersebut bisa atau mampu merekatkan hati antara keduanya sehingga meyakinkan untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yakni pernikahan. Kemudian tidak pula boleh berjalan-jalan, sebagaimana kita hadapi, sebagaimana kita perhatikan bahwa pemuda dan pemudi saat ini, laki dan perempuan, remaja-remaji, ketika mereka hendak melangkah ke jenjang pernikahan, mereka berdua-duaan bahkan pada hal-hal yang menjurus pada perzinahan. Ma'adallah. Kemudian batasan lainnya yang harus kita perhatikan, seperti apa sih batasan seorang laki-laki boleh menazar, boleh melihat wanitanya atau calon wanitanya ketika hendak melamarnya. Nah, jumhurul ulama dari jumhur Asy-Syafi'i wal Hambali wal Hanafi, mereka sepakat bahwasannya batasannya hanya pada wajah dan kedua telapak tangan. Nah, sebab apa? Dari ini sebenarnya sudah melambangkan tentang apakah kita terdorong untuk menikahi sang wanita tersebut atau tidak. Nah, sungguh seperti kita perhatikan bahwa wajah adalah gambaran sebuah kecantikan. Maka dengan melihat wajah saja kita bisa menilai apakah kita melanjutkan proses ini atau tidak. Nah, kemudian
Dalam mazhab lain, Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwasannya dibolehkan pula selain wajah dan kedua telapak tangan melihat kepada kakinya. Wallahu a'lam. نجد في الحديث النبوي الشريف إشارة ولمحة إلى الدين والخلق. إذا لا يكفي الدين وحده، لا بد من الأخلاق مع الدين. ربما يكون شحيحا، ربما يكون ممسكا، ولذلك الدين مع الخلق. كذلك لا يجوز للخاطب أن يختلي بمخطوبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. فقيل: يا رسول الله ولو كانت صالحة؟ قال: ولو كانت مريم ابنة عمران. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. فإذا حينما يجلس الخاطب مع مخطوبته لا بد وأن يكون في وجود محرم، أخوها، أبوها، عمها، في وجود محرم معها. كذلك يستطيع الخاطب أن يتعرف على مخطوبته وخطيبته من جلسة واثنين وثلاثة، لأن هذه تقدر بقدرها وهذه للحاجة. وكما أباح الشارع الإسلامي نظر الخاطب إلى مخطوبته، يجوز أيضا للمخطوبة أن تنظر إلى خطيبها. Nah, kemudian ada yang harus kita garis bawahi terkait isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam calon suami atau lelaki apa yang pantas untuk dinikahi oleh seorang wanita. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan garis besar, yakni bahwasannya laki-laki dinikahi karena pertama agamanya, yang kedua adalah karena akhlaknya. Boleh jadi dia berpegang teguh kepada agamanya, namun dari sisi akhlak namun kurang berkenan di hati. Contoh, dia Masya Allah rajin ibadah, sholat, puasa dan dengan segala ketaatan lainnya, namun ternyata dia orang yang pelit. Nah, terkait akhlak ini jangan sampai akhlak ini tidak diperhatikan karena agamanya. Maka harus digarisbawahi, akhlak dan agama itu harus menjadi perhatian besar bagi seorang perempuan jika ingin menikahi laki-laki. Dan begitu pula bagi para wali wanita untuk benar-benar memperhatikan hal ini. Kemudian berikutnya terkait ketika seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat dalam proses meminang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya jangan sampai adanya khalwat antara pria atau laki-laki dan perempuan kecuali disertai atau ditemani oleh mahramnya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mastama'a rajulun bi imra'atin, atau dalam riwayat lain la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa asyaitan salisahuma. Tidaklah laki-laki berkhalwat, menyendiri dengan wanita kecuali pastilah setan yang ketiga di antara mereka. Dan dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasannya la takhluwanna bi imra'atin walau kunta tuhaffizuhal Qur'an. Allahu Akbar. Jangan pernah engkau berkhalwat, menyendiri dengan seorang wanita walaupun dengan alasan engkau sedang mengajarkannya Al-Quran, walaupun dengan sebab engkau sedang mengajarinya dan memberikannya hafalan Al-Quran. Kemudian Rasulullah ditanya, kila walau kanat imra'atan salihatan. Ya Rasulullah,
walaupun wanita tersebut adalah wanita yang salehah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, walau kanat Maryam ibnat Imran, walau wanita itu adalah Maryam bin Imran. Allahu Akbar. Sangat besar kekhawatiran, sangat besar wanti-wanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, para laki-laki ataupun kepada perempuan, pria dan wanita, agar memperhatikan hal yang sangat besar kekhawatiran Rasulullah untuk tidak berkhalwat antara laki dan perempuan. إذن أخطر قرار في حياة الإنسان وأخطر اختيار هو اختيار الزوجة، وأخطر قرار وأخطر اختيار في حياة الزوجة هي اختيار الزوجة. ولذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أولاده. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل الطيبون للطيبات وأن يزوج بناتنا زواجا إسلاميا مباركا. نكتفي بهذا القدر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Nah, pilihan tersulit seorang laki-laki dan pilihan yang sangat mungkin menjadi bahaya terbesar bagi seorang laki-laki adalah pilihannya terhadap wanita yang akan dia nikahi. Begitu pula pilihan tersulit bagi seorang wanita adalah pilihannya terhadap laki-laki yang akan menjadi suami untuknya. Sungguh pilihan sulit ini, sungguh pilihan yang sangat mungkin menjadi bahaya terbesar dalam kehidupan seseorang, baik laki-laki dan perempuan. Haruslah dengan matang, haruslah dengan tuntunan yang dituntunkan atau diisyaratkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika patokannya adalah Allah dan Rasulnya berdasarkan syariat Islamiyah, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik dan Allah akan membimbingnya selalu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan kehidupan insyaallah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nasallallahu azza wa jalla, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita pasangan-pasangan terbaik. Pria diberikan istri-istri yang salehah dan wanita Allah anugerahkan suami-suami yang saleh. Karena tidaklah nanti di hari kiamat seseorang kecuali ditanya, seorang laki-laki ditanya tentang istri dan anak-anaknya, begitu pula seorang wanita ditanya tentang tanggung jawabnya atas suami serta anak-anaknya. Kemudian kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita, menyatukan antara pria dan wanita dalam pernikahan yang langgeng, pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa fil khitam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ya Syekhana, barakallahu fikum. Ya ru 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 ya ru